Selamat pagi, kembali lagi kita akan belajar firman Tuhan melalui renungan kesayangan kita Habatus, hidupku bagi Kristus. Yuk sebelum kita belajar firman Tuhan, kita bersatu hati dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami naikkan padamu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini kami boleh bersama-sama akan belajar firman Tuhan. Tuhan kuduskan, sucikan hati dan pikiran kami, berikan kami pengertian, pemahaman akan setiap firman yang kami dengar. Terlebih kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik sudah siapkan Alkitabnya ya? Yuk yang belum ambil dulu, kita akan belajar bersama-sama di dalam Hosea 5 ayat 15 dan Hosea 6 ayat 6. Nah adik-adik, bagaimana perasaan kita ketika seseorang yang pernah kita tolong atau kita bantu tiba-tiba melupakan kita, padahal dia datang kepada kita dengan sikap yang baik, dengan sikap yang rendah hati. Ia memohon pertolongan kepada kita. Atau bagaimana perasaan kita ketika seseorang yang kita sayangi, yang kita kasihi, dia mengkhianati akan kepercayaan yang kita berikan kepadanya. Nah, pasti hati kita menjadi sedih, kecewa, marah, atau mungkin kita mempunyai pemikiran tidak akan mau menolong lagi, tidak akan mau membantunya lagi. Nah, lalu bagaimana jika kita sebagai manusia yang telah diselamatkan tiba-tiba berbalik dan mengkhianati kasih Tuhan? Nah, perikop hari ini berbicara mengenai umat Israel yang telah melukai hati Tuhan, padahal Tuhan sangat sayang kepada mereka. Tuhan mengasihi umat Israel. Nah, adik-adik, mereka mengkhianati, mencari Allah lain, mereka hidup di dalam ketidaktaatan kepada Allah. Bagaimana Tuhan menyikapi hal tersebut? Nah, di dalam ayat yang ke-15 ini, aku akan pergi kembali ke tempatku sampai mereka mengaku bersalah dan mencari wajahku. Dalam kesesakannya, mereka akan merindukan aku. Nah, adik-adik, bangsa Israel, umat Israel tidak taat kepada Tuhan. Mereka selalu melakukan rutinitas ibadah mereka dengan persembahan-persembahan kurban mereka. Tuhan menolak ritual mereka yang sekedar rutinitas persembahan kurban. Bagi Allah, kesetiaan dan komitmen lebih utama daripada rutinitas ibadah. Tanpa kesetiaan dan komitmen, ibadah menjadi sia-sia, menjadi percuma, tidak ada artinya. Jadi, jangan kita menganggap bahwa dengan seringnya beribadah, dengan seringnya memberikan persembahan, sudah menjadi jaminan hidup kita berkenan kepada Allah. Nah, itu yang dilakukan oleh umat Israel. Mereka selalu memberikan
apa yang menurut mereka benar, tanpa didasari dengan kesetiaan dan komitmen mereka kepada Tuhan. Nah, adik-adik, kita diingatkan pagi ini melalui firman Tuhan, ketika kita beribadah kepada Tuhan, kita harus mempunyai sikap hati, kesetiaan, dan komitmen kita kepada Allah. Nah, jangan kita datang ke gereja hanya melakukan apa yang menjadi kebiasaan-kebiasaan saja. Karena hari Minggu kita datang ke gereja tanpa dengan hati yang setia, tanpa dengan hati yang taat kepada Tuhan. Kita memberikan persembahan yang banyak, itu pun bukan sikap yang menjamin bahwa hidup kita berkenan kepada Allah. Nah, adik-adik, sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk mengalami pertobatan sejati. Kita mau hidup kita terus diubahkan oleh Tuhan untuk menjadi anak-anak yang setia, anak-anak yang mempunyai komitmen kita kepada Allah. Nah, pertobatan adalah respon yang benar atas pengenalan yang benar akan Allah. Nah, semakin dalam pengenalan kita akan Dia, maka semakin dalam pula pertobatan kita. Nah, oleh sebab itu, mari kita setia menjalankan ibadah harian kita dengan cara kita semakin dekat kepada Tuhan, yaitu dengan cara taat dan setia membaca Alkitab, taat dan setia melakukan firman Tuhan, taat dan setia mendengarkan renungan, berdoa, dan mengikuti akan setiap ibadah-ibadah kita dengan hati yang setia kepada Tuhan. Nah, adik-adik, kita bersyukur pagi ini kita diingatkan melalui renungan kita pagi ini. Mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan dengan hati yang penuh setia, dengan hati yang penuh dengan komitmen kepada Tuhan. Tidak hanya seadanya atau tidak hanya dengan semaunya kita, tetapi kita mau merendahkan diri kita hanya menyembah kepada Allah. Mari adik-adik, renungan kita hari ini sampai di sini. Kita tutup Alkitab kita, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini kami boleh diingatkan. Kami mau Tuhan, untuk Tuhan mampukan kami, untuk kami lebih setia, lebih taat di dalam setiap apapun yang kami lakukan. Biarlah Tuhan yang akan menolong kami, untuk kami hanya menyembah kepada Tuhan, untuk kami hanya boleh mengingat akan kasih Allah kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk pagi ini. Kami serahkan sepanjang pagi ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Sampai di sini renungan kita hari ini. Tuhan Yesus berkati. Habatus